Man adraka syahra Ramadan wa makannahu minal intifa'i bihi faqad an'amallahu alaihi nikmatan adimatan la yu'diluha syai'un. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari yang kedua di bulan Ramadan, posisi dan kondisi kejiwaan masih dalam tahapan level yang terbaik, pada level yang paling tinggi, yaitu di level 1 sampai hari ke-10. Perubahan itu secara alami akan terus berjalan kalau kita tidak betul-betul memahami inti daripada bulan Ramadan. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat dari level kedua di 10 hari Ramadan kedua. Itu sudah mulai pedas-pedasnya itu sudah mulai turun levelnya. Ya. Biasanya levelnya level 10, mulai nanti lada nanti level 5. Nah, nanti di level ataupun di durasi 10 hari yang terakhir itu mulai pedasnya itu turun, Pak. Pedasnya itu turun. Dan mulailah ibu-ibu, bapak-bapak sudah terjadi multiple fokus. Terjadi fokus-fokus yang tidak satu untuk mendapatkan nilai-nilai Ramadan, tetapi sudah mulai terpecah dengan fokus-fokus yang lain. Jadi saya memahami begitulah seperti orang makan mie, ada level pedas, ada level super pedas, ada level tepati lada. Tah anu tepati lada mah biasanya 10 hari terakhir. Sudah mulai ada perubahan-perubahan secara psikologi seperti itu. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya tidak ada perubahan level, Pak ya, tidak ada perubahan dari konsekuensi kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai akhir bulan Ramadan kita istiqomah seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada salah satu ungkapan yang ini bagus sekali. Man adraka syahra Ramadan wa makannahu minal intifa'i bihi. Barang siapa yang dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia itu betul-betul bahagia dan dia betul-betul menerima kedatangan itu, dan dia mengambil sesuatu yang tidak biasa diambil di luar bulan Ramadan. Karena saya mengulangi dulu, Pak, mengulangi dulu, Bu. Ini mumpung belum lama gitu kan ya. Jadi Ibnul Qudamah mengatakan ada 3 kelompok manusia kedatangan bulan Ramadan. Yang pertama ada yang al-istidro. Yang kedua ada yang dia itu al-istiqol. Dan yang ketiga ada yang al-irtifa, al-istifrah. Ada yang al-istidro. Ada datang bulan Ramadan dia cuek. Cuek aja, nggak ada ini, nggak. Jadi dia seperti orang yang kedatangan tamu tidak ada pengaruh apapun. Ya, jadi kalau dikasih tahu itu, ibu ayeuna teh sasih Ramadan, bapak ayeuna teh sasih Ramadan, nyakeun bae we, gitu. Emang gua pikirin begitu. Karena apa? Karena dia apa, Bu? Karena dia tidak biasa melakukan ibadah. Nah, jadi nu teu puasa mah ibu bapak sumping Ramadan teh biasa we. Dia nggak ada perubahan yang gimana gitu kan. Kenapa? Karena kan dia tidak biasa, tidak puasa. Bagi orang yang tidak puasa apa pengaruhnya? Dia tidak ada pengaruh begitu kan. Seperti Bapak Ibu kemudian ada perbedaan lebaran ya, contoh antara Rabu dengan Kamis. Bagi kita mungkin deg-degan antara Bo jeung Kamis. Keur anu tara puasa mah moal deg-degan. Naon sababna? Heuda anu teu puasa mah bade Rebo bade Kamis duana lagi bisa lebaran nya. Karena apa? Karena tidak ada perubahan. Ini namanya al-istidro. Orang ini ulaikal humul gopilun. Ini orang-orang gopil itu, Bu. Orang-orang yang lalai. Jadi dia cuek gitu kan. Yang kedua adalah apa? Al-istiqol. Ada orang yang dia itu berat, dia beban. Jadi sumping Ramadan teh ngeluh, rudat gitu Rarudat girabunya tingali mikiran daging hayam, mikiran harga nol. Nu leuwih riweuh naon? Mikiran seragam lebaran. Bari puasa dage kerek 2 poe. Nah ini yang isi di sugana teh rudet Bu ieu mah jalmi teh. Kenapa sampai dordar eta mah
non ngariung salakina pamajikanana budakna ngobrolkeun lebar ada baju lebaran engke warna naon lain tararaweh geura ngadon ngumpul nu kitu ceuk salakina teh hejo ceuk budak oren ceuk pamajikanana entong cenah nu koneng taun ayeuna mah atuh beres pala hayang saragam mah nyanyi acuk pilkada we sarua. Ya, ini kan yang hal-hal yang sepele ini tapi mempengaruhi, Bu. Kadang-kadang orang bagi siapa? Orang-orang ini adalah orang pelaku maksiat. Pelaku maksiat ini ya berat kalau datang Ramadan itu, dia beban sekali dia. Ya beban sekali dia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ini Ramadan ini dikerangkeng. Itu dikerangkeng, tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu yang kedua, kelompok yang ini. Jadi ke ibu-ibu nu sok ngomongkeun batur aya Ramadan teh beban. Meni asa para rakyat cenanya sabulan teu ngomongkeun batur kitu. mun bisa mas natong lila teuing Ramadan teh gitu ya sampai ada atau dedan ataupun apa ada beban tersendiri. Nah, ada yang tiga, Pak. Ini yang bagus. Nanti saya terangkan bagaimana agar bulan Ramadan ini berkah dan kita rasakan nilainya luar biasa. Sampai dalam keterangan itu dikatakan nikmatan azimah. Satu kenikmatan yang paling besar adalah apa? Dia ketemu dengan bulan Ramadan, begitu, Bu. Dia ketemu dengan bulan Ramadan, begitu kan. Nah, saya sampaikan ya, kemarin sudah saya umumkan secara khusus saya mengucapkan takziah pada Pak Tori, salah satu jamaah kita di Alfitroh ya. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilapangkan kuburnya dengan jasa-jasa yang telah beliau lakukan dan beliau amalkan. Saya masih ingat terakhir bertemu di Rencong dan dia ngobrol dengan saya, Pak Ustadz doain saya sedikit ada nggak enak badan katanya. Tapi itu sebelum puasa itu saya bertemu terakhir. Dan kemarin saya dengar ketika ngisi di Al Ikhlas katanya Pak Haji meninggal dunia kemarin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita ini yang saya sampaikan, Pak, tiap tahun. Yang tahun kemarin ada, tahun ini bisa tidak ada. Dan yang hadir pada saat ini pun kita juga tidak tahu tahun depan itu ada atau tidak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan tahun depan. Tetapi kita harus siap mempersiapkan Ramadan ini harus yang terbaik. Karena apa? Karena juga kita tidak tahu. Kita juga tidak tahu. Malahan ada salah satu selebgram kemarin, dia katanya meninggal dunia mendadak. Dan ketika dia wawancarai teman-temannya, iya katanya meninggalnya mendadak ke atuh kabehanan lagi ari maut mangadadak. Nya, da moal bejaan heula ku Allah. Karena yang diwawancarainya bukan ustaz, jadi jawabannya gitu. Padahal katanya jangan mendadak begini gitu. Ya karena Allah kasih berdadakan seperti itu. Dan sebetulnya kita memahami bahwa ternyata konteks kita beragama itu kan Bapak Ibu seperti itu. Ya ini hebat sekali ya. Ketika Allah menentukan takdir-takdir manusia yang berbeda-beda. Saya berharap ibu bapak hadir yang tahun ini, tahun depan pun kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kuncinya di mana Bapak Ibu? Ya, al-istifrah. Dia bahagia, Pak. Dia bahagia begitu kan. Dia senang kedatangan bulan Ramadan itu. Karena apa? Karena dia paham apa yang harus dilakukan. Coba aja Bapak Ibu. Kalau orang kedatangan orang yang istimewa itu minimal pakai spanduk itu. Kalau tidak pakai spanduk dia siapin makanannya, dia siapin apa kesukaannya, itu begitu. Kalau kedatangan tamu istimewa. Makanya bulan Ramadan ini Pak spanduknya di mana-mana, hampir tiap masjid. Marhaban ya Ramadan. Kenapa? Karena istimewa. Yang kedua karena dia datang 1 tahun sekali. Tapi sholat ada yang pakai spanduk enggak? Enggak ada, karena sholat kan ketemu 2 kali, ketemu tiap hari dan ketemunya 5 kali. Makanya kalau tiap sholat pakai spanduk, engke di masjid penuh ku spanduk sholat. Ya, selamat datang sholat asyar, selamat datang sholat lohor, Bu. Enggak, kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang dia ketika datang itu dia istimewa. Dan akhirnya orang itu dibagi 3. Ada yang cuek, ada yang berat, ada yang dia bahagia. Dan inilah yang akan saya terangkan. Kenapa? Karena an'amallahu alaihi atau nikmatan adimah. Bagi orang yang bahagia itu akan mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar. Coba Bapak Ibu, maaf ya, kita tidak biasa bangun jam 3:30 atau jam 3. Itu kan kenikmatan. Dan Bapak Ibu merasakan, orang yang tidak biasa sholat tahajud itu merasakan bagaimana nikmatnya bangun seperti itu.
Dan itu didetok oleh Allah luar biasa. 365 hari kita, maaf Bu ya, kita kemudian tidak masuk apa-apa ataupun setiap hari makan minum. Kan yang dirusak setiap hari itu Pak ini kan tiga lokasi kan. 3 lokasi. Makanya pernah kan Ustaz menyampaikan sumber penyakit makan tilu. Hiji di dia, 2 di dia, tilu di dia. Itu sumber penyakit. Kalau ada orang punya penyakit lalu perutnya bagus, itu berarti tina pikiran. Lamun pikiran sae kemudian perutnya bagus, itu berarti dari mana? Dari hati. Hatinya bagus, kemudian apa? Kemudian pikirannya bagus, berarti dari perut. Kenapa? Karena tidak ada berkaitan kecuali 3 lokasi itu. Sumber penyakit itu kata Ibnu Taimiyah fi salasati makanin, ada di 3 tempat. Satu ini. Nah, ini kan tempat paling jelek. Yang kedua, di sini juga Bu, awas Bu. Ini bisa merusak tubuh kita. Di sini juga sama. Kenapa? Ini catatan bagi kita. Apa yang Anda pikirkan itu akan mempengaruhi perasaan. Apa yang mempengaruhi perasaan akan mempengaruhi tindakan. Dan apa yang mempengaruhi tindakan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan inilah itu jadi nasib. Ketika saya ditanya, Pak Ustadz, kenapa orang itu nasibnya buruk? Itu berawal dari pikiran yang buruk, itu aja. Itu jawabannya, simpel aja. Kalau ada orang nasibnya buruk, itu berarti berawal dari pikiran yang buruk. Tapi kalau dia nasibnya baik, itu berawal dari pikiran yang baik. Maaf Bapak Ibu, ini bukan diamalkan oleh umat Islam. Orang kafir pun sama Pak. Cuman bedanya mereka kan tidak memiliki religious minded. Kalau kita kan memiliki religious minded, ada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Makanya kuncinya di situ. Jadi ibu bapak lamun jalmi puasa teh sumping Ramadan teh hiji ngebersihkeun ieu, 2 ngebersihkeun ieu, 3 ngebersihkeun ieu. Tuh, jadi 3 ieu teh nu dibersihkeun ku Allah teh. Bukan hanya kita kosong, bukan hanya kosong. Karena ternyata ada orang yang puasa kata Rasulullah tapi dia tidak punya apa-apa. Dia hanya menahan lapar, dahaga saja. Karena apa? Karena ini dengan ininya tidak dibersihkan. Dan ikut kudu puasa ya Pak. Dan sumbernya dari mana Bu? Hiji ti dia, 2 ti dia, 3 ti dia. Tuh, tinggalnya sumber anu ngarusak pikiran, hate jeung patuanganna 3 hiji ini. Nah, ini mulut. Yang kedua apa? Nih, telinga. Yang ketiga apa? Nih, mata. Semua itu dan hampir semuanya berlubang. Makanya yang membatalkan puasa itu dari lubang yang di atas Pak, bukan lubang yang di bawah. Ya, bukan lubang yang di bawah. Makanya orang kentut di air tidak batal, begitu aja. Karena apa? Karena dia lubangnya di bawah. Kalau dia keluar ataupun kalau dia itu apa? Dari lubang yang di atas bisa batal. Makanya orang yang keluar dari mulut itu sebutnya tidak batal, cuman bisa merusak. Itu aja. Ya. Kemarin ada yang nanya, "Ustaz ari diinfus batal teu?" Henteu. Diinfus mah teu batal. Saur saha diinfus batal. Nah Ustaz, pan keur teu puasa, manya nu sehat diinfus sakitu we. Ya, makanya diinfus itu orang sakit begitu kan. Orang sakit kemudian diinfus, lalu batal tidak puasanya? Ya tidak. Kenapa? Kan keur gering. Nya bapak ibu-ibu sarehat diarinfus keur naon ya? Nah, begitu aja kan gampang gitu kan ya. Ya itu gampang. Kenapa? Jadi jangan sampai kan diinfus Ustaz jalannya ke sini. Kenapa jadi batal? Kan orang diinfus orang sakit, begitu aja. Ya, kalau orang sehat, ibu nanaonan diinfus sakitu ya tuh. Kebubuh-bubuh ya, dugikeun ka anu kieu. Sampai ini Bu, ini masalah-masalah ini kan kalau tanpa ilmu akan bermasalah. Aya ibu-ibu anu nyebatkeun, "Pak Ustaz abdi mah sabulan teh dilipen naon, margi aya Ustaz nerangkeun dilipen teh batal." Tuh coba. Kan ieu teh ribet buat tuh. Atuh sabulan teh Bu tingali beungeut teh dekat teh diurus. Karena apa? Karena itu katanya tidak boleh pakai listrik atau ketika Ramadan. Karena itu bisa batal. Yang batal itu listriknya digayem. Ya kalau sekedar di sini nggak apa-apa. Orang nyicipin makan aja begini boleh. Kalau emang dikeluarin lagi kan, yang penting dia hanya di sini. Kemudian yang tidak boleh itu masuk ke sini. Nah itu hebatnya. Kenapa? Karena yang masuk ke sini, yang masuk ke sini, yang masuk ke sini, ada yang membatalkan, ada yang merusak. Nah ada yang merusak. Begitu. Karena apa? Karena ini kuncinya. Karena ibu, bapak dalam 1 tahun itu 365 hari. Maaf Pak, yang masuk ke pikiran kita per hari itu 176.000 pikiran. Itu yang masuk ke otak kita setiap hari itu. Dan 80% adalah negatif. Itu aja. Coba dilihat di ilmu neurologi, di ilmu tentang kajian-kajian otak. Jadi yang masuk ke dalam pikiran kita setiap hari 176.000 pikiran itu. Nangku urang teh dirinci we hiji-hiji sakitu we teu kudu dirinci hiji-hiji pokona mah aya sakitu we lah.
Dan itu Pak, berapa? 80% negatif rata-rata. Nggak ada yang positifnya, cuma 20%. Kebayang Bapak Ibu, kalau kita tidak didetok, tidak dikeluarkan racun ini dalam 1 tahun, orang tidak pernah puasa. Wah, ini luar biasa. Maka dia itu bakal banyak masalah dalam hidupnya, baik secara fisik, psikologis, ataupun secara rohani. Kenapa? Karena dia tidak pernah dibersihkan. Dan yang kedua, awas Bu, yang kedua, ini yang masuk ke dalam hati kita, itu adalah penyakit-penyakit dengan level-level stadium tinggi. Mata pajawat hati mah pas stadium tinggi, rata-rata stadium 4. Benci, dendam, iri, dengki, itu kan stadium berat itu ya. Kalau di orang ada itu, lalu dibersihkan. Itu dengan puasa. Mata dengan aya istilah kieu, bulan puasa mah nu gede amat ge turun, sakitu we. Turun pokoknya mah. Bapak cenah biasa ge suntak-sentak hewe Syawal gitu. Ayeuna mah cenah menuju Ramadan, cenah era, cenah gitu. Kenapa harus malu Bu ya? Kenapa? Tapi itu kan turun. Itu turun, betul. Levelnya turun. Ini kita rasakan sendiri gitu ya. Ibu juga sama. Ibu juga merasakan bagaimana level batin atau hati itu juga dirubah luar biasa. Dan yang ketiga adalah ini, perut kita itu didetok. Dan saya pernah bikin riset ketika saya belajar tentang Tibun Nabawi di salah satu negara, itu ternyata Bu, orang itu kalau dia bertahan perutnya tidak isi 14 jam, itu sama dia itu dengan membersihkan perutnya itu 3 hari 3 malam. Itu 14 jam. Makanya rata-rata puasa nggak lebih dari itu. Ya, kalaupun ada lebih dari itu di negara-negara yang panjang harinya. Tapi rata-rata di usia itu 13-14 jam. Dan itu Pak sama dengan 3 hari 3 malam. Kita itu sudah dibersihkan oleh Allah. Seperti tertawa. Tertawa 3 menit itu kan Bu, itu membersihkan 6 jam. Nah itu akan menaikkan antibodi 6 jam. Ya kalau dia tertawa 3 menit, itu buat 6 jam antibodi naik. Makanya orang yang sering tertawa antibodinya kuat. Iya, antibodinya kuat. Yang tidak boleh itu adalah wala tuksiru dohik. Anda jangan tertawa yang tidak ada untuk tertawanya, begitu aja. Ya, lamun dawuh pikaseureun tong seuri eta anu bahaya. Lamun aya pikaseureun mah seuri we naon bagira eta teh buat antibodi 6 jam. Makanya orang gila jarang sakit. Kenapa? Nah, begitu. Iya, dia antibodinya bagus begitu kan ya. Kan Ustaz sering nerangin, orang gila itu HSP72-nya naik, protein di darahnya naik karena dia itu tidak banyak pikiran, begitu aja. Jadi kuncinya adalah apa? Jadi ibu, bapak, lamun aya pikaseureun tong ditahan. Asna keur isuk macan tangtu aya pikaseureun, ayeuna we seurikeun. Ya, tong dienjingkeun ibu, bisi naon bisi bahaya. Nah, ibu teu seuri cenah, asna lebar keur enjing gitu. Ya, mending ayeuna we Bapak Ibu. Kenapa? Karena besok belum tentu ada untuk kita tertawa. Dan yang paling bahaya di masjid dia tidak tertawa, begitu dia pulang ke rumah dia apa tertawa yang tadi. Begitu ada yang nanya, "Ibu naha seurian anu tadi cenah isin di masjid, ayeuna we bari leumpang." Teu menang eta teh. Karena apa? Karena itu adalah refleks. Makanya satu, lihat Pak, Bu, punten. Lihat anak kecil. Kenapa anak kecil sehat? Kenapa anak kecil kulitnya bagus? Dia kolagennya hebat. Kenapa anak kecil dia tidak pernah punya penyakit yang berat? Dan anak kecil selalu bahagia. Karena anak kecil bersih ieu, sakitu we koncina. Nya. Jadi budak leutik mah eta. Naon sababna teh? Culing cincat budak bahagia dia, tidak ada masalah. Karena apa? Bersih pikirannya, bersih hatinya, bersihnya. Karena anak kecil sudah didetok dan Allah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena bayi itu dia itu detoksifikasinya paling tinggi. Makanya dia selalu bahagia, dia selalu sumringah dan dia tidak pernah lelah ketika melakukan sesuatu. Itu karena anak kecil itu sudah dibersihkan oleh Allah ini. Nah, eta teh kitu Bapak Ibu. Urang teh puasa teh keur ngabersihkeun eta, engke teh saperti budak leutik eta teh. Kan lamun urang nuju saum ngantunkeun dina kaayaan imanan wa ihtisaban, itu kan dimasukkan surga di ghairi hisab kan? Karena apa? Karena itu. Ya. Budak leutik mah teu apa, pokona merek rek saur jeung naon jeung buka jeung naon, budak mah nu penting mah aya sakitu we. Jeung teu loba pikiran. Mama, ini sekarang makan sama apa? Sama dog mie. Kalau besok mie dog, beres budak. Dia loba pikiran kurang kali mah. Ya. Dan kenapa? Karena dia apa? Dia lost mind. Dia itu bebas. Hatinya juga nggak ada yang rudet. Kalau anak Pak, maaf ini, kalau anak nangis dia rudet, itu pasti ada keinginan yang belum terpenuhi, itu aja. Moal aya budak rudet, usabab mikiran masalah sakitu we.
Sok malaya, lamun indungna rudet eta kakara mikiran masalah. Kalau anak apa masalahnya? Kenapa? Karena itu. Makanya kata di dalam kitab ini dikatakan faqad an'amallahu alaihi an nikmatan adzima. Maka Allah akan kasih kenikmatan yang sangat luar biasa. Apa Bapak Ibu langkahnya? Pertama, tasyaharu fa inna bisyahur barokah. Satu, jangan ninggalin sahur. Jangan ninggalin sahur, jangan. Walaupun hanya seteguk air. Kenapa? Karena maaf Bu ya, itu air yang masuk dan makanan yang masuk ketika sahur itu adalah nilainya lebih tinggi ketika dia makan apapun dalam 1 tahun. Itu aja. Aduh Ustaz di Kabujeng sana, minum aja. Kenapa? Karena apa? Karena di dalam sahur itu ada nilai yang sangat luar biasa. Saya anak-anak Bu, kalau dia tidak mau, paksain Bu bisa masuk. Kenapa? Karena berkah bagi orang tua, berkah juga bagi kesehatannya. Dipaksain aja. Karena sahur ini bukan masalah enak dan tidak enak Pak. Jujur Bu, sahur ini bukan masalah enak dan tidak enak, tetapi ada nilai, ada value, dan ini akan mempengaruhi behavior. Manusia itu perilakunya dipengaruhi dari bagaimana dia bangun tidur. Itu bangun tidur itu kan akan mempengaruhi perilaku seseorang, Pak. Betul, lihat aja. Orang yang sering bangun siang itu perilakunya beda. Pernah kan dengar ceramah saya, ibu bapak, tinggal we, budak mah lamun baom biasanya hudang sarena kaberangan sakit we. Itu rata-rata. Kalau anak kesiangan bangun tidurnya, itu rata-rata sulit diarahkan dan dia emosional. Makanya dia latih Bu, tarik ke sini, ya. Dia latih ke sini, dia bangun sebelum subuh. Untuk apa? Nah, ini untuk mempengaruhi sistem dia, perilaku-perilaku yang dia lakukan sebelum Ramadan itu akan teratasi dalam 1 bulan. Kenapa? Karena anak kalau tiap hari bangun jam 6, setengah 7, itu yakin Pak, itu akan mumet kita Bu. Kenapa? Karena cirinya anak itu 2 kalau dia bermasalah. 1 lama di toilet, yang kedua bangun tidurnya susah. Nah itu kunci begitu kan. Jadi kalau anak sudah lama di toilet, itu ada persoalan psikologi. Yang kedua bangun tidurnya, itu akan berpengaruh. Makanya tarik ke sini, bangun lebih awal, itu luar biasa. Berikan Bapak Ibu sahur, paksakan walaupun hanya seteguk air kata Rasulullah. Itu yang pertama. Paham ya? Bukan masalah enak dan tidak enak. Oke, cobi Pak, 10 hari terakhir istirahat Bu. Namun sababna asabararosen. Naon sababna barosan teh? Ku sabab eueuh keur meuli nu lain eta jeung eta we terus. Ya, ari loba duit mah moal bosan tinggal milih we. Ieu meuni bararosan cenah kitu nya sok aya ibu-ibu nu kitu. Meuni bararosan cenah sahur teh. Nya nyada eueuh keur meuli nu lain habeun we tahu unggal poe. Ya, itu jeung apa? Paksain, Pak. Ini paksain gitu kan. Sistem tubuh harus seperti itu. Nah, kalau ibu bapak ingin bagus ya, ingin bagus gitu kan, asam lambung itu kan bangun tidur itu naik gitu kan, makanya minum dulu air putih, kape madu Bu, 1 sendok, siapin aja korma 1 aja Pak, itu minum air putih pakai madu, pakai korma 1 itu bisa kuat 18 jam Pak. Hasil risetnya begitu. Tapi kormana entong manu belas yang digagah atau memberikan ketengunah. Beli kurma yang bagus, yang berkualitas supaya nanti kuat. Karena kan kurma itu ada yang di bulan gula, ada yang di alami. Nah, kalau di bulan gula itu justru naikin lambung. Ya asam lambung. Kalau ini enggak. Beli yang berkualitas begitu. Ayo dengan kurmanya 5.000 sakilo teh. Luka naon isina. Ya begitu. Nah semua jadi gitu. Kalau ibu bapak tidak kuat, Rasul juga menganjurkan begitu. Rasul begitu. Kalau beliau sahur itu begitu. Yang kedua, di sahur itu ada apa? Wabil asharil mustaghfirin. Awas bayi-bayi. Kenapa kita harus bangun Pak sahur? Karena di sahur ini ada cara untuk mengampuni dosa. Yaitu apa? Ibu bapak berzikir, kemudian sambil menunggu sahur, sambil menunggu adzan subuh, kita wabil ashari mustaghfirin. Orang-orang yang dia di waktu sahur dia selalu beristighfar kepada Allah. Saya selalu begini, ya Allah maafkan dosa saya, maafkan dosa anak-anak saya, maafkan dosa keluarga saya. Begitu aja Pak, waktu sahur itu. Kenapa? Karena malaikat lagi turun untuk mengampuni dosa-dosa penghuni rumah itu. Itu manfaatnya. Ini yang disebut kenikmatan yang besar. Makanya jangan dianggap enteng itu begitu. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang paling besar. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai meninggalkan, walaupun kita tidak enak, sahur minimal mendeguk air. Itu aja. Yang kedua,
Yang kedua, di antara yang Allah berikan kenikmatan yang paling besar adalah apa Bapak Ibu? Yaitu apa? Diampuni dosa-dosanya. Orang itu kan susah Pak diampuni dosa itu, kecuali dia ada amal. Dan ternyata sholat ke sholat itu diampuni, Ramadan ke Ramadan diampuni, umroh ke umroh diampuni, kan begitu? Variabelnya begitu. Jadi kalau kita sholat duhur itu Pak sampai sholat asar, itu yang sholat duhur sampai asar, begitu datang sholat asar itu diampuni dosa kita. Dan yang hebat lagi apa? Ramadan ke Ramadan itu diampuni dosa kita. Dan salah satu kenikmatan yang luar biasa adalah apa? Allah tidak akan memasukkan manusia ke surga kalau punya dosa, itu aja. Walaupun dia punya amal. Wah ibu getol iya, bapak getol iya bu, tinggalinya. Ibadahnya luar biasa. Satu saja ada noda, dia tidak melepaskan dosanya, maka dosa ini tidak akan menyebabkan dia langsung masuk surga. Karena apa? Karena penghalang manusia dari surga adalah dosa. Ramadan ini mengampuni dosa kita bersih sadayana. Dibersihkan ku Allah. Sampai satu kebaikan saja dikali berapa? Bu, satu kebaikan dikali berapa bulan Ramadan? Dikali 10 dikali sabaraha? 70. Terus we gitu. Karena apa? Karena ini untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tuh, alhamdulillah. Saya ditanya, Bu, ada yang nanya, Ustadz, ciri jalmi di hampura dosa kumaha? Hiji punya. Ayat itu Syaikh Ibnu Taimiyah. Yang pertama, dia semakin dekat dengan Allah. Itu ciri diampuni dosa. Tapi lamun jalmi astagfirullah, tapi beki jauh ka Allah can dihampura. Sakit tuh ciri nama ada gampil, Pak. Ya. Ustad abdi dihampura teh dosana kantun tanyos we eta, dia semakin dekat atau semakin jauh? Ya, dia semakin dekat atau semakin jauh. Kalau dia semakin dekat, itu berarti diampuni dosanya. Yang kedua, dia tidak malas Pak kalau ibadah. Jadi lamun aya jelema malas ibadah, teh can dihampura dosa ku Allah. Ya. Jadi di bawah ibadah teh asa rudet gitunya. Ini asa teu ngeureuna, aya imam radalila teh jonya kana hate. Sina imam teh lila-lila teh komo kamari wengi, cenah wengi kamari imam di wartosan pan sadayana urang Jawa Barat mah ulah lila teh imaman sabab Persib main kamari. Mantak sim kuring kamari pararon oke imaman teh. Ari pek teh eleh. Hanas pono. Iya, ya begitu kan. Jadi di bawah ibadah tuh nggak nikmat tuh. Di bawah ibadah nggak nikmat. Di bawah tilawah Quran nggak nikmat. Di bawah kemudian kita puasa nggak nikmat. Kenapa? Itu ciri belum diampuni. Bapak Ibu nikmat nggak kita sholat? Nikmat nggak kita puasa? Itu salah satu indikator bahwa kita diampuni dosa oleh Allah. Kalau udah nggak, kalau dia itu nggak nikmat itu berarti belum diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga ini Pak, kata Ibnu Taimiyah, ini catat ya. Ciri dia orang belum diampuni oleh Allah ketika dia belajar agama sulit paham. Itu. Jadi kalau belajar agama sulit paham, itu belum diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang diampuni dosanya oleh Allah apa? Dia belajar agama, pahamnya gampang gitu aja. Ya. Ustad abdi mah barho, kobo barho. Iya, cacakan teu poho wae, tapi sulit memahami itu sudah Bu, itu dosa belum diampuni. Ieu mah barho, begitu bubar poho, ari poho kumaha? Ya itu enggak bisa diamalkan begitu karena dia lupa. Ya. Bapak, maaf ya, ini catat oleh semuanya. Ketika kita belajar agama, lalu ternyata sulit paham belajar agama, malahan seringkali bentrok dengan dirinya. Itu berarti indikator belum diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kalau yang tiga ini ada, insya Allah. Paham ya? Yang bukan menakut-nakuti. Da Ustaz abdi mah cenah alhamdulillah cenah. Diajar teh teu asup wae. Nya, naon margina? Da abdi mah tina Ustaz begitu diajar agama teh da gogodana teh luar biasa atuh. Komo bade jumahan, Pak, gogoda jumahan naon sok? Tinggal gogoda jumahan mah Bu, hampir sadayana 60%. Begitu calik teh jol leungit ustad teh. Leungit ustad teh. Aduh ustad teh jol poek teh katingali. Begitu ditaros teh ku bojona, Bapak ari deung ustad rangkeun naon? Teuing atuh sina poek katingali teu katingali tuh.
Nah itu kan. Jadi bagaimana Allah akan memahamkan agama? Kenapa? Masuk juga belum. Makanya Bu, Bapak belajar agama, pahamnya cepat. Itu salah satu indikator bahwa dia itu perubahannya. Kan kalau orang belajar agama lalu kemudian dia pahamnya cepat dan dia pahamnya bagus, itu kan dia akan mengamalkan. Tapi kalau dia tidak paham, berarti dia akan menolak ajaran tersebut. Istri yang ataupun perempuan yang dia itu Bu lihat lagi menyusui lalu kemudian menstruasi, kan kalau dia tidak paham agama itu kan ditolak Pak. Sok Bu ayah istri, punten ayah istri nuju ngenenan lagi menyusui lalu kemudian menstruasi, dia kodo atau pidyah? Kodo atau pidyah? Nah itu kan kalau yang tidak tahu agama itu Bu ribet. Itu apa? Pusing dia. Abdi sinapun apa? Abdi kun pidyah atau apa kodo? Karena istri yang sedang menyusui itu kan pidyah. Kan istri yang menyusui pidyah apa? Iya, dia pidyah, bukan kodo. Tapi kalau dia itu ketika menyusui datang head, maka dia hilang pidyah, maka diganti dengan kodo selama dia menstruasi berapa hari. Tuh, kenapa? Karena dalam satu waktu ada dua kejadian. Satu kejadian atau kejadian menyusui, yang kedua kejadian haid. Ya, makanya ibu ya punten nuju ngenenan ya samingon, ada teh langsung keluar menstruasi. Nah, keluarnya men ini itu kodok. Walaupun sedang pidyah. Nanti 1 minggu ibu kodok. Lalu kemudian nanti lanjutkan lagi pidyah. Kalau dia tidak kuat saum, begitu. Dia pidyah lagi. Jadi dalam 1 bulan ibu ini dia ada kodok 7 hari, ada pidyah kurang lebih 23 hari begitu. Tah ku ajar di agama, mah ku diajar agama teh gampil, nu dihampura dosa mah. Oh kitunya, henteu ribet henteu. Kumaha Ustad lamun abdi cenah pameget teh, abdi cenah nuju ieu nuju sehat terus abdi mencret kedah kodok kedah pidyah. Lan lalaki mah da moal men tapi mencret. Dah mencret kok kodok. Kalau dia tidak bisa puasa begitu. Nah, Ustaz biasa gitu. 2 tahun tak Bu ngenenan, Bu. Ibu 2 tahun ngenenan, awas. Lamun 2 tahun ngenenan teng eta teh ras pidyah, Pak. Ras pidyah selama itu. Dan kodoknya dihitung 7 kali 2, berarti 14 hari dia. Selama dia menyusui anaknya 2 tahun, maka ibu ini, wanita ini dia harus kodok 14 hari. Begitu rek ngodoan orokan deui nu anyar. Sumuhun apa 2 tahun teh biasa gitu ari di lemur mah nya 2 tahunan lalu kemudian hamil lagi tahapan eta teh ngodohan deui pidyah deui terus ngenenan deui tuh tinggalnya berarti nanti dia terus-terusan tidak puasa. Kenapa? Begitu 2 tahun itu ieu padang orokan deui nu anyar. Akhirnya apa? Dikumpulkan Bu kodoan teh nepikeun ka 15 tahun sok hitung kali 7. Sabaraha? Bayar aja nggak apa-apa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walaupun sudah beberapa tahun tetap harus ingat karena itu adalah hutang kamu kepada Allah. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan nanti dibalas ataupun dibayarnya boleh nanti di saum-saum. Contoh nyenen kemis. Anggowe ngodoan ngantong double niat. Ya Allah abdi teh teh ngodoan jeung plus nyenen kemis. Entong da Allah ge apaleun atuh. Nya, marukana Allah teh apaleun cenah ieu mah da amalna hiji hayang keur 2. Udah, maksudnya waktunya di Senin dan Kamis tapi untuk mengkodok. Kalau bapak-bapak enggak ada masalah. Bapak-bapak enggak pernah ada sesuatu kecuali kalau dia itu apa? Nah, kalau dia ada keluhan. Tapi ibu ada yang unik lagi. Kalau bapak ibu berhubungan suami istri siang hari, maka itu bukan kodok, tapi pidyah. Kifarat namanya. Bukan kodok, bukan pidyah, tapi kifarat. Ibu bapak siang hari berhubungan. Maaf ini, Pak, saya tidak menyebutkan. Ustad, awas Bu, zaman Nabi we aya. Zaman Nabi we aya. Jeung zaman Nabi teh nu kajadianana nini-nini, jeung aki-aki. Lain budak ngora, lain 27, 72. Cek atunya aki-aki teh ulah kitu naon sababna? Ieu teh justru kapanggihna teh hubungna teh ku aki-aki nu eta.
Kenapa? Karena hebat Nabi. Kalau tidak ada kejadian ini, adakah hukum yang begitu, Pak? Kenapa? Karena dari dulu juga itu haram Bu awalnya. Tapi begitu dia atau dianjurkan ataupun dibolehkan nanti malam hari dan ternyata siang tidak boleh, masih ada tetap yang melakukan siang. Dan itu kejadian. Kenapa? Karena belum ada ilmunya. Ilmu beragama itu luar biasa. Dan ternyata Bapak Ibu kalau melakukan seperti itu di siang hari di bulan Ramadan, maka itu bukan qada, bukan fidyah. Tapi apa? Kiparat. 2 bulan berturut-turut saumnya. 2 bulan untuk 1 hari itu. Ya, kabayang 3 poe. Lamun dina poe sataun keureun-eureun puasa. Mun nepan sapoe teh kan 2 bulaneun teh. Sapoe 2 bulaneun sok geura genep poe. Pan genep kali 2, meureun punya tinggal 12 bulan atuh teu eureun-eureun sapoe beureun poe meureun saum, dan itu berturut-turut Pak, tidak boleh terselang. Ustaz, saya tidak sanggup. Dia merdekakan hamba sahaya. Tidak ada sekarang hamba sahaya. Dia harus memberikan 60 fakir miskin. Begitu aja. Ya. Dan hebat jawabannya. Kiparat tidak untuk istrinya, tetapi hanya untuk suaminya. Istrinya tidak, Pak. Walaupun bapak dengan ibu yang melakukannya, istrinya bebas ketika bapak yang membayar kiparat. Paham? Cek ibu-ibu teh, alhamdulillah, lain alhamdulillah, nyiksa salaki. Kade jol ibu teh, alhamdulillah, ibu teh bebas, lain alhamdulillah, nang ibu nyiksa salaki. Ya, walaupun ibu bebas kan suami ibu jadi beban. Kenapa? 2 bulan sok. Lamun kelar, lamun kadu hartos tinggal 60 fakir miskinin. Lamun teu ibu 2 bulan teu eureun-eureun. Nah, Ustaz istri nanti kan ibu bakal terselingi dengan menstruasi. Tidak mungkin bisa berbulan atau 1 bulan 2 bulan berturut-turut. Nggak mungkin. Kenapa? Ada men. Kalau terhalangi dengan men itu gugur lagi. Makanya buat suami. Yang kedua, nafkah itu kan dari suami. Makanya 60 fakir miskin tanggung jawab suami. Itulah Pak. Makanya Bapak pikirkan dulu lah. Ya. Kayak ibu kayak ulah ngagoda tuh berang-berang banyak. Nah, ulah ngagoda. Jadi harus saling memahami lah seperti itu. Nah, ini Pak, agama ini kan begitu, Pak. Kalau tidak dipahami agama ini bisa rusak. Dan orang yang sengaja tidak puasa dengan tidak ada uzur, itu nggak bisa dikodok walaupun 1 tahun, itu aja. Paham ya? Orang yang sengaja tidak saum dan tidak ada udur, dia tidak bisa dikodok walaupun hanya dengan 1 tahun, 1 hari gitu Bu. Kebayang kalau 1 bulan puasa dan dia tidak ada udur. Inilah nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, bulan Ramadan ini doanya makbul Pak. Bu, hatta yuktir, sampai dia buka. Jadi selama dari ibadah subuh sampai buka, doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ya, salah satu dakwatin maturadu. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Pertama adalah apa? Dakwatul walid li waladi, doa anak atau orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, wa dakwatul shaim hatta yuftir, yaitu doa orang puasa sampai dia buka. Sampai buka, Pak. Jadi kalau sudah buka beda lagi. Kalau sudah buka beda lagi, karena nanti ada amal lagi setelah buka. Tapi sampai buka bapak-bapak ibu-ibu berdoa apapun itu makbul, dengan catatan bersih ini. Coba aja, ibu bapak hari ini pagi-pagi ini berdoa yang baik, ya berdoa yang baik. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sehat, hari ini saya kemudian berkah, anak-anak saya soleh-solehah, begitu aja. Sok cobian mataku nuju sahur teh cabak murang kali bari di kurang teh keur sahur teh astagfirullahaladzim Allahumma gfirli, doain kan. Kemudian doakan nanti setelah kita lewat subuh, doanya dijabah sampai nanti dibuka ya, sampai buka. Makanya nanti buka puasa itu bukan oleh adzan ya, bukan oleh adzan, tapi buka puasa itu oleh waktu sholat. Bisi can aya nu adzan buka we. Ya bisi ibu ngadaguan adzan, nah cenah nu adzan wae buka we ari geus waktuna mah. Tong ngadaguan adzan kumaha mun 6:30 san aya nu adzan. So, menyarek ngadaguan gitu nya, udah. Dan doa itu diijabah sampai kita waktu sholat tiba. Nah, doa aja bebas Pak, doa bebas silakan Bu, tidak terikat apapun, baik lagi sholat ataupun dalam sujud silakan, atau lagi jalan gini, ibu lagi begini, kan lagi begini dikir, orang yang puasa lagi dikir itu kan dia itu diberkah ataupun didoakan oleh malaikat. Ini yang ketiga. 4. Kenapa disebut nikmatan adimah?
Yang keempat adalah apa? Ibu, bapak, taraweh ini sama dengan qiyamul lail. Orang yang tidak pernah tahajud tapi dia taraweh dalam satu bulan, maka dia sama dengan tahajud itu. Makanya dalam iman koma pi Ramadan, barang siapa yang dia taraweh di bulan Ramadan ma'al imam hatta yansorifa, dengan imam dan dia sampai tamat, kutibalahu qiyamul lail, maka dia akan ditulis seperti sholat malam qiyamul lail. Makanya kalau sudah taraweh maka tidak ada tahajud. Ya, karena apa? Karena itu juga. Kan sama dilakukan pada Isya. Tahajud juga nggak boleh kecuali harus pada Isya. Dan waktu tahajud itu dari pada Isya sampai nanti sebelum subuh. Begitupun kalau bapak ibu sudah tarawih itu sudah cukup. Kenapa? Kutibalahu qiyamul lail, karena dia catatannya seperti qiyamul ramadan sama dengan tahajud. Nah, begitu. Jadi lamun ibu bapak tos tarawih eta teh sami sareng tos tahajud. Ya. Dan ada lebihnya bapak ibu apa? Ada lebihnya apa? Kalau kita taraweh gupirolahu mat taqaddama min danbi. Kalau tahajud itu kan apapun yang Anda minta akan aku perkenankan. Kalau taraweh mah ya leuwihna naon? Gupirolahu mat taqaddama min danbi. Ibu dan bapak ketika qiyamul ramadan itu diampuni dosa, plus itu nilai-nilai tahajudnya kita dapat. Itu dapat itu. Ya. Siti Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana cara Rasulullah sholat malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan?" Kana yusolli, ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di luar Ramadan dan bulan Ramadan illa ihda asyrata rakaatan, kecuali beliau itu sholat 11 rakaat. Artinya ibu kalau sudah taraweh, bapak kalau sudah taraweh itu kutibalahu qiyamul lail, akan ditulis seperti sudah tahajud. Nah udah, mendingan nanti kalau bapak ibu udah taraweh di waktu sahur itu kita berzikir pada Allah, baca Quran, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah. Bukan tidak ingin pahala yang banyak, tetapi kita mengikuti nilai kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, kenging teh salat subuh 8 rakaat. Teu kenging, keun bae usah da keur jagjag, bae jagjag ari ulah. Nya keur jagjag ibu ari kuncek Nabi dua we, Nabi mah cenah hayang 8 mengpeung keur jagjag cenah kitu. Enggak bisa. Kenapa? Sama halnya bapak-bapak ibu-ibu. Saya bahagia sekali. Kenapa? Begitu bapak ibu bisa taraweh rutin, walaupun nanti mungkin tidak kedapatan di masjid, di rumah saja sama itu juga. Kalau ternyata tidak keburu ke masjid. Tapi yang paling bagus kalau ibu bapak bisa taraweh qiyamul ramadan ke masjid. Karena bagi qiyamul ramadan ini kan ibu-ibu boleh ke masjid. Boleh ke masjid, ya. Dan jangan sampai kejadian 10 hari terakhir saat tinggal imam we jeung muadzin. Duaan deui eta ge. Jeung eta ge dikekesek. Ya, kenapa? Sampai aya ibu-ibu beres tarawih nu terakhir teh kieu Pak, begitu dibuka mukena rakaat terakhir, alhamdulillah saya mending ngemplong isuk mau taraweh dicoba kira itu. Ya, ini juga bahagia urun taraweh teh Pak. Kan sudah ditunggu dengan apa? Sudah ditunggu oleh itu qiyamul lail. Dan terakhir kenikmatan yang paling besar ketika buka Pak. Ya, ketika buka. Kenapa Bu? Jadi innalis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kalau bapak ibu buka nggak ada kebahagiaan yang paling kuat kecuali itu. Di antaranya adalah apa? Doa ketika orang itu berbuka itu diijabah oleh Allah. Bingahnya nguping adzan maghribnya. Eta dugi ka nyeblak ka dieu. Naon sababna? Didagoan ti isuk-isuk. Nya kan adzan maghrib didagoan ti isuk-isuk. Biasa kita ngadagoan adzan maghrib. Kan ada Ramadan mah lillah sebenarnya adzan tuh gitu Pak rata-rata. Mata kayak dongeng aki-aki teh gini. Begitu ngadengi adzan Allahu akbar langsung ngaleut. Abah, ieu mah adzan asar sarua jeung maghrib adzan. Nah sarua tuh ari adzan mah kan beda waktu hungkul begitu kan ya. Jadi itu nikmatnya Bu. Nanti puncak kenikmatan di mana? Di akhir Ramadan. Ketika ibu bapak Idul Fitri, bunganya luar biasa itu. Dan yang paling luar biasa ketika bertemu dengan Allah. Kalau bapak ibu ke Baitullah, itu cuma bertemu dengan Baitullah. Nanti yang lebih hebat ketika bertemu dengan pemilik rumah itu. Kita ini baru bertemu dengan rumahnya, baru nambung Pak, belum ketemu dengan Allahnya. Wah, ketemu dengan Allahnya modalnya besar.
Makanya jangan tinggalin saum bulan Ramadan, jangan tinggalin taraweh, jangan tinggalin berdoa, ya, jangan tinggalin sedekah. Insya Allah inilah berkahnya di bulan Ramadan ini. Saya kira itu saja ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Usah doain semuanya sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah, anak-anaknya soleh dan soleha. Karena mungkin ini adalah Ibu, kajian saya di bulan tahun ini, Ramadan ini berawal, dan nanti bulan April itu sudah masuk Lebaran. Karena kemungkinan, ya nggak tahu nih, karena tanggal 1 April itu Idul Fitri. Ya, dan alhamdulillah tahun ini nggak ada yang beda, semuanya sama tanggal Rasul, tanggal 1 Syawal, insya Allah. Ya, semuanya sama. Betul, jadi sekarang 30 hari semuanya. 30 hari sama Bu. Muhammadiyah, Persis, NU semua tanggal 30 hari karena kemarin mulai Sabtu. Jadi kemarin itu debatable-nya itu di awal Ramadan. Kalau Idul Fitrinya sama, Pak. Ada juga yang di awalnya sama, tapi Idul Fitri bisa beda begitu, gitu aja caranya. Tahun ini nggak ada beda Idul Fitrinya. Insya Allah, kemungkinan tanggal 1 Syawal itu jatuh pada hari Senin dan Minggu di bulan pertama April. Mungkin ibu bapak masih recovery, masih belum pulang ke Bandung, ke Bale Endah. Mungkin ada yang ke Jawa, ada yang kemana. Kalau kajiannya belum dimulai yang pertama, saya mengucapkan doa, mudah-mudahan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan Ustaz berdoa semuanya, insya Allah ibu bapak panjang usia. Bertemu lagi di kajian-kajian ilmu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.